Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 8 Februari 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, guna mendukung Asta Cita atau 8 program kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan melakukan pemeliharaan ternak ayam dan kolam ikan lele. Menyikapi hal tersebut, Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan membuat ternak ayam dan kolam ikan lele di dalam rutan dengan memberdayakan warga binaan untuk merawat ternak dan mengembangkan ternak tersebut. Tidak hanya memelihara, warga binaan juga membuat pakan ternak sendiri dengan tujuan efisiensi biaya. Selain ternak, Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan juga melaksanakan swasembada pangan dengan menanam bibit terong yang rencananya hasil panen perdana akan disumbangkan untuk warga sekitar Pangkalan Brandan. Program Asta Cita ini juga diyakini bisa memberikan ilmu dan skill yang sangat bermanfaat bagi warga binaan, sehingga setelah keluar dari rutan bisa mengembangkan ilmu tersebut. Kepala Rutan Kelas 2B Pangkalan Brandan, Erwin Siregar, mengatakan bahwa berbagai pelatihan dan kreativitas yang diberikan kepada warga binaan seperti memelihara ternak, pengelolaan dapur higienis, barista, pangkas rambut dan kerajinan tangan bertujuan agar warga binaan memiliki kemampuan sehingga bisa menjadi lebih baik untuk menghadapi persaingan dunia khususnya setelah keluar. Menurut perintah harian daripada Pak Menteri terkait akselerasi Menteri Imigrasi Pemasyarakatan yang turunan daripada Asta Cita Presiden, kami Rutan Pangkalan Brandan di sini ada untuk ternak ikan lele maupun ayam, di mana ternak ini kami lakukan dengan dibantu oleh warga binaan, di mana di sini ada warga binaan untuk merawat lele dan ayam, dan nanti hasil panen pertama akan kami bantoskan ke masyarakat sekitar, dan mudah-mudahan hasil kerja keras warga binaan menjadi berkah untuk masyarakat sekitar. Sementara itu, rencananya pihak rutan akan menyewa lahan untuk kegiatan pertanian guna meningkatkan swasembada pangan khususnya di wilayah Pangkalan Brandan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar dan warga binaan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan personel dari Satuan Jajaran Wing Komando 3 Kopasgat lakukan latihan terjun di Lanut Suwondo, Medan kemarin. Terjun penyegaran statik dan terjun free fall ini menghiasi langit kota Medan yang disaksikan oleh warga dan juga pelajar. Jajaran Wing Komando 3 Kopasgat yang terdiri dari 4 satuan, yakni Wing Komando 3 Kopasgat, Batalion Komando 462 Kopasgat, Batalion Komando 469 Kopasgat, dan Denhanut 475 Kopasgat laksanakan latihan terjun. Latihan yang langsung dipimpin oleh Komandan Batalion Komando 469 Kopasgat, Mayor Pas John Hefriansa Siregar ini diikuti sebanyak ratusan prajurit dengan terjun penyegaran statik dan free fall. Latihan terjun penyegaran ini bagian dari upaya meningkatkan kemampuan serta keterampilan terjun statik dan free fall dengan kesiapan operasional seluruh personil menghadapi tugas-tugas mendatang. Sebanyak ratusan personel terlibat dalam latihan ini, terdiri dari 193 penerjun statik dan 32 penerjun free fall. Perbedaan antara terjun statik dan free fall terletak pada jenis payung dan ketinggian penerjunnya. Penerjunan statik menggunakan payung berbentuk bulat dengan ketinggian sekitar 1000 feet AGL, sementara free fall dilakukan dari ketinggian 10.000 feet AGL dengan payung berbentuk square yang lebih mudah dikendalikan. Terjun penyegaran yang dilakukan sekali dalam 1 tahun ini merupakan bagian dari program Dinas Potensi Dirgantara Lanut untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan. Kegiatan ini kita laksanakan setiap tahunnya, Jungar di seluruh Indonesia, prajurit Kopasgat yang terlibat 325. Tujuan ini karena kami insan TNI Angkatan Udara prajurit payung, jadi kami harus melatihkan setiap tahunnya. Jadi untuk melatihkan prajurit kami
dan memastikan kesiapan mereka untuk melaksanakan operasi. Jadi pagi ini kita laksanakan peterjunan statik dengan ketinggian 1000 feet menggunakan parasut statik 11C. Kemudian untuk pre-fall kita laksanakan ada 2 macam, baik itu yang sport maupun militeri di ketinggian 10.000 feet. Kita laksanakan rutin setahun sekali untuk menjaga kemampuan prajurit-prajurit TNI Angkatan Udara khususnya Kopasgat. 3, Komando! Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Arianti Sitorus di gedung DPRD Sumatera Utara. Rapat paripurna pengumuman penetapan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan usai Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon gubernur Sumut terpilih pada 5 Februari 2025 silam. Bobi Surya ditetapkan sebagai gubernur terpilih dengan perolehan suara 3.645.611 suara. Usai ditetapkan sebagai gubernur dan pada rapat paripurna DPRD Sumut, Bobi Afif Nasution mengucapkan terima kasih kepada warga Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Bobi dan Surya untuk memimpin Sumatera Utara. Bobi Afif Nasution juga menyampaikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pilkada. Selain itu, Bobi juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan DPRD Sumut yang telah memastikan proses pilkada berjalan lancar dan transparan. Pada kesempatan ini, Bobi juga menyebutkan menunggu waktu pelantikan akan melanjutkan berbagai tugas yang diemban sebagai Wali Kota Medan. Ya, yang pasti terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang sudah memberikan kepercayaan sama kami. Mudah-mudahan insya Allah nanti amanah yang diberikan sama kami akan kami jalankan sebaik-baiknya. Terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri yang sudah menjalankan proses pilkada di Sumatera Utara berjalan dengan baik. Dan hari ini terima kasih kepada tentunya seluruh anggota Dewan yang terhormat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan paripurna. Persiapannya Pak saya, Pak Surya tadi cerita menyelesaikan PR di wilayah kami masing-masing, baru nanti menjalankan tugas yang baru itu. Sementara itu, Wakil Gubernur terpilih Surya menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah mendukung. Ia berharap agar seluruh masyarakat dapat bersatu untuk mewujudkan pembangunan di Sumatera Utara. Surya juga menyebutkan siap meneruskan program-program yang telah berjalan di setiap daerah dan berjanji akan menggunakan momentum ini sebagai komitmen awal mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang jauh lebih baik. Ya, makasih. Ya, dengan ditetapkan ini juga sama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara yang telah memilih kami, Bobi Surya. Begitu juga yang belum ya atau tidak memilih kami, tapi begitu Pak Bobi jadi gubernur, saya jadi wakil gubernur, tentu gubernur seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Demikian, terima kasih. Rapat penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara juga dihadiri oleh organisasi perangkat daerah Sumut dan sejumlah tamu undangan. Sementara itu, pemirsa, pasca Pilkada Tapanuli Utara pada November 2024 lalu serta proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi selama kurun waktu 2 bulan lebih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Taput menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Taput 2024. KPU Kabupaten Tapanuli Utara menggelar rapat pleno dan menetapkan pasangan Jonius Taripar Parsauran Huta Barat dan Denny Lumban Toruan sebagai paslon terpilih Bupati Taput periode 2025-2030 pada Rabu sore di Sopo Partukoan, Tarutung. Penetapan pasangan calon terpilih oleh KPUD Taput pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU Taput Suwardi Pasaribu menyampaikan rapat pleno terbuka digelar dilandasi dasar hukum putusan MK. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan KPUD Taput pada Pilkada November 2024 lalu, maka pasangan calon nomor urut 2 Jonius Taripar Parsauran Huta Barat dan Denny Lumban Toruan
memperoleh jumlah suara sebanyak 105.505 suara dan paslon nomor urut 1 dengan jumlah perolehan 58.634 suara sah. Usai menerima berita acara hasil rekapitulasi dari Ketua KPUD Taput, Bupati terpilih Jonius Taripar Parsauran Huta Barat didampingi Wakil Bupati terpilih Denny Lumbantoruan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan Pilkada Taput berjalan dengan baik. Yang kami hormati, kami juga berdua memohon doa restu kepada seluruh Bapak Ibu dan masyarakat Tapang Utara agar kiranya dalam waktu kurang lebih 14 hari ke depan akan ada pelantikan yang dilakukan di ibu kota negara. Semoga proses ini berjalan bagus dan berjalan baik. Dan sejak saat ini juga kami juga memohon doa yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara agar kiranya kami berdua bersama Pak Wakil, Pak Denny dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, dan ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Kota Masukin kita yang kita cintai. Sementara itu untuk pelantikan hasil Pilkada 2024 lalu direncanakan pada tanggal 2 Februari dan menunggu rapat koordinasi dengan Kemendagri. Nanti paslon JTP Denis akan dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah karena diyakini mampu mewujudkan pembangunan yang merata demi mensejahterakan masyarakat. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus usai memimpin rapat paripurna pengumuman penetapan Gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2025-2030 pagi tadi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah didukung oleh DPRD Sumut. Dikatakan meski memberikan dukungan, evaluasi akan tetap dilakukan oleh DPRD sehingga kesejahteraan masyarakat yang diharapkan pemerintah dapat terrealisasi. Kita harus melakukan efisiensi anggaran yang sedang dibahas sampai saat ini masih dalam pembahasan. Ya pasti muaranya untuk ke hal yang baik ya, efisiensi nggak digunakan pasti untuk hal-hal yang lebih baik. Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto usai mendampingi Ketua DPRD dalam rapat paripurna pengumuman penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran sangatlah didukung demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera. Sutarto juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini diyakini tidak mengurangi keberpihakan DPRD kepada masyarakat sehingga Indonesia jauh lebih maju dan masyarakat juga lebih sejahtera. Kita akan menjalankan sesuai dengan tupoksi kita. Salah satu tupoksi dari DPRD adalah melakukan pengawasan, maka kita akan melakukan tahapan-tahapan pengawasan dari proses pembangunan sebagai produk daripada efisiensi itu. Nah tentu saja menjadi catatan kita agar seluruh elemen terutama dari birokrasi dan juga dari para pejabat publik harus bisa memahami ini. Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan untuk masyarakat terus berkelanjutan. Saya kira itu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Seorang warga desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang berencana membuat laporan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia terkait oknum polisi Polresta Deli Serdang yang menahan dirinya tanpa sebab selama 20 hari di dalam sel tahanan. Hafifuddin Hamid ditemani istri bersama kuasa hukumnya melalui Bandara Kuala Namu berangkat ke Jakarta mendatangi Mabes Polri berencana untuk membuat pengaduan terkait dirinya ditahan oleh oknum polisi Polresta Deli Serdang selama 20 hari tanpa adanya alasan yang tepat. Laporan juga akan dilanjutkan ke Komnas HAM dan DPR RI agar dirinya maupun masyarakat lainnya tidak menjadi korban.
Sebelumnya, Hafifuddin Hamid bersama kuasa hukumnya telah mendatangi membuat pengaduan ke Propam Poldasu, namun merasa dirinya kurang puas sehingga mendatangi Mabes Polri agar mendapatkan pelayanan hukum yang seutuhnya sebagai warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Selama proses ini nggak ada kejelasan bang, biarkan gitu aja. Sepertinya mungkin karena kita orang kecil ini bang, kurang perhatian atas pelanggaran itu. Kita kan manusia bang, nggak bisa suka-suka orang buat gitu bang. Ini kan negara bukan zaman Belanda, udah nggak zamannya seperti ini bang, nahan orang suka-suka. Kan begitu. Penjara 20 hari, digundoli, kayak zaman Belanda udah nih bang. Ini 2025, udah Pak Prabowo di sana bang. Minta adanya kepastian terhadap status klien kita masih tersangka ini. Padahal dia nggak ada melakukan perbuatan yang disangkakan kepada. Demikian. Kasus bermula terjadi bentrok ganti rugi antar warga dan perusahaan di desa Tadugaraga beberapa waktu lalu hingga Hafifuddin Hamid yang saat itu mendatangi suasana menjadi kondusif. Kemudian ditangkap polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Polresta Deli Serdang dan ditahan sekitar 20 hari. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara bersama Ketua dan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara untuk meninjau dan mendengar upaya penanganan dan tindak lanjut pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Pahejai. Digelar di pendopo Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut yang dipimpin oleh Ketua Komisi B Sorta Siaan saat melakukan kunjungan kerja spesifik pada Jumat kemarin yang dihadiri oleh pimpinan OPD terkait. Dalam ekspos, PJ Bupati Taput Dip Posma Sihombing menjelaskan terkait penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Pahejulu serta di Siatas Barita terus dilakukan. Diakui oleh PJ Bupati bahwa penganggaran bantuan serta rehabilitasi infrastruktur yang bersumber dari dana APBD Taput masih belum maksimal akibat defisit anggaran serta terkendalanya oleh regulasi dan dikarenakan saat ini Kabupaten Taput masih dijabat oleh penjabat Bupati. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Taput, pasca bencana telah menimbulkan kerusakan sekitar 200 hektar lahan pertanian, 140 rumah warga dan 1 unit bangunan puskesmas serta pasar Sarula yang terendam oleh lumpur. Di samping itu terdapat pula kerusakan pada sejumlah infrastruktur jalan dan saluran irigasi. Dengan keadaan yang terjadi di Kecamatan Siatas Barita ini, kita bisa bekerja sama semua stakeholder yang terlibat di dalam kejadian ini supaya secepatnya ditanggulangi. Karena kita harus memperhatikan masyarakat kita khususnya yang di Kecamatan Siatas Barita ini. Hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan yang ada di kecamatan ini khususnya di objek wisata ini cepat ditangani. PJ Bupati Taput Diposma Sihombing berharap melalui kunjungan kerja Komisi B DPRD Sumut, pihak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memberikan perhatian dan dukungan sehingga pemulihan pasca bencana alam yang telah berdampak terhadap ekonomi masyarakat dapat berangsur pulih serta dapat segera direalisasikan. Dan harapan kami dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan melihat situasi di lapangan mungkin banyak hal yang harus diperbaiki terkait dengan melihat situasi lingkungan alam yang pohon-pohonnya mungkin harus perlu diperbanyak untuk ditanam dan melihat situasi areal Menara Pandang, Salib Kasih dan sekitarnya mungkin di sini katanya harus ada kami melihat drainase air supaya tertata dengan rapi sehingga tidak menimbulkan longsor ataupun pergerakan tanah. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Minggu 9 Februari 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca
dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Minggu 9 Februari 2025. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Padang Lawas, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Humbangan Sundutan, Samosir, Karo, Langkat, dan sekitarnya. Pagi hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pantai Timur, lereng barat, dan lereng timur Sumatera Utara. Sementara malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Langkat, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Batubara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 7 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pantauan tanggal 7 Februari 2025 tidak ada. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nastia mengucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.